Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salvatia Santoso, Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan psikoedukasi mengenai analisis kasus yang dikaitkan dengan kajian psikologi umum. Kasus yang diambil ini adalah dari berita pada tahun 2019, yaitu kasus pemuda yang merusak motor karena ditilang polisi. Berikut akan ditayangkan beritanya. Izin ini sudah kami tindak apabila yang bersangkutan tidak memiliki membuat surat kesamaan kita bilang, namun bersangkutan tidak bersedia dan merusak kendaraan sendiri. Pelanggarannya yang bersangkutan tidak menggunakan helm. Nah, tadi nanya nih SNK nih. Ini SNK-nya nih. Pembakaran STNK. Oh, banyak angin. Pembakaran STNK. Adi Saputra dijerat pasal berlapis tentang pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penipuan atas kepemilikan sepeda motor yang dirusaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Saputra, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada pihak kepolisian atas perbuatan saya yang tidak terpuji. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menegur saya agar saya lebih baik dalam berkendara dan mematuhi lalu lintas. Dilihat dari kronologi, pemuda yang bernama Adi Saputra ini tidak terima ditilang polisi, lantaran ia bersama boncengannya tidak memakai helm, melawan arus, dan tidak membawa SIM dan STNK. Kemudian pemuda tersebut marah dan merusak motornya. Dalam kacamata psikologi umum, hal ini menunjukkan pemuda tersebut menolak kenyataan atau bisa disebut denial. Dalam video kedua juga menampilkan pemuda tersebut membakar STNK. Dapat diduga adanya rasa tidak mampu melawan polisi dalam tanda kutip menyakiti yang menyebabkan pemuda tersebut mengalihkan rasa amarahnya dengan merusak motor dan membakar STNK. Hal ini sebagai mekanisme pertahanan diri si pemuda tersebut, yakni bisa disebut displacement atau pengalihan. Setelah diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian, Adi Saputra dinyatakan kena jerat atas 2 sangkaan tentang pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana. Di kantor polisi, Adi meminta maaf pada polisi yang menilangnya dan Adi mengakui kesalahannya, serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dengan pernyataan minta maaf, Adi sudah menunjukkan bahwa ia introspeksi atas kesalahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Emosi dalam diri Adi tidak terluapkan dengan baik, sehingga Adi mencari objek lain untuk melampiaskan amarahnya dengan merusak motor dan membakar STNK. 2. Emosi Adi tersebut dapat dikategorikan sebagai teori emosi James Lange. Perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan dari luar, yakni marah, menentang, sumber frustasi. 3. Kondisi di mana Adi meminta maaf kepada polisi dan introspeksi diri dapat dihubungkan dengan teori pendekatan behaviorisme dan humanistik, di mana behaviorisme ialah Adi belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan dan mendapat peringatan buruk, reinforcement negatif, sehingga Adi tidak ingin mengulangi perbuatan itu lagi. Dalam humanistik, di mana setiap manusia berusaha untuk lebih baik dan tidak merendahkan orang lain. Seperti contoh, beberapa orang yang menyoraki Adi saat Adi meminta maaf, dan hal itu tidak baik. Mungkin sedikit pendapat dari Wedge, kita tidak boleh menjadi budak dari emosi.
tetapi harus menjadi tuan dari emosi kita. Apabila kita berusaha untuk tidak membiarkan emosi-emosi yang tidak menyenangkan bercokol dalam diri kita dan menggantikannya dengan emosi-emosi yang menyenangkan dalam waktu yang tidak lama, suasana hati kita akan selalu ceria dan penuh semangat. Dengan demikian, emosi menjadi modal yang besar bagi hidup kita, bukan menjadi kecenderungan yang membuat kita frustasi. Sekian pembahasan analisis kasus psikoedukasi kali ini. Semoga mendapat insight dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.